Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Kali ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Fahrul nggak masuk, Pak. Oh, Fahrul. Fahrul di mana Fahrul? Masih di kamar. Waduh. Tolong temennya cari ya, suruh masuk sekolah. Terlambat tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Oke. Terus kali ini Bapak akan menyampaikan bahwasanya hari ini Bapak tidak bisa membimbing kalian karena hari ini ada rapat mendadak dengan Bapak Kepala Madrasah di luar kota. Oke, karena itu saya akan memberikan sebuah materi video pembelajaran. Ini saya bawakan laptop. Nanti silakan ketua kelas besok ya. Iya, besok, Pak. Pinjam LCD di ruang guru. Nanti bisa kan menyalakan LCD? Bisa, Pak. Iya, tentu bisa. Oke. Kemudian nanti kalian tonton video pembelajarannya, kemudian sampai akhir. Kemudian setelah selesai menonton, kalian diskusi dengan sebangku, ya. Terus kemudian nanti setelah itu kalian buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, kemudian nanti dari kesimpulan itu kalian kumpulkan ya. Besok nanti dikondisikan teman-temannya. Nggih, Pak. Untuk dikumpulkan di ruang guru di meja saya. Oke. Kemudian setelah itu nanti saya akan kasih tugas di dalam video. Nanti ada tugas individu. Nanti dikerjakan di pondok ya, dikerjakan di kamar sama teman-temannya ya Pak. Bareng-bareng. Yang penting jangan langsung copy paste. Kalau nggak tahu ya belajar, minta bantuan teman, disuruh ngajarin. Nggak boleh langsung copy paste temen-temennya itu nggak boleh. Oke. Diskusi nanti jam malam nanti kalian belajar bersama-sama sekamar aja, satu kamar. Oke. Saya beri pandangan sedikit dari materi yang nanti kalian pelajari. Materinya itu adalah materi yang saya sampaikan kemarin. Kemarin saya kan sudah menyampaikan bahwasanya untuk hari ini kita akan membahas materi apa? Besok? Iya betul, materi statistika. Oke, yaitu materi yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang jenis penyajian data. Jenis penyajian data sendiri yang kita pelajari ada 4. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu histogram. Kemudian yang ketiga adalah poligon frekuensi. Dan yang keempat adalah GIF. Oke, dari 4 jenis penyajian data saya akan buat kesimpulan. Nanti dikumpulkan di meja saya, ketua kelas dikondisikan. Kemudian setelah itu kerjakan pekerjaan rumahnya, ya, pekerjaan di pondok, ya. Terus kemudian besok pertemuan selanjutnya hari apa? Hari Selasa ya, hari Selasa. Terus sekarang hari Jumat, jadi ini masih 4 hari lagi. Saya kasih tugas nanti, silahkan dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Hilmi. Kali ini kita akan mempelajari materi statistika, yaitu tentang jenis penyajian data. Oke, penyajian data di sini kita akan mempelajari 4 jenis, yaitu yang pertama distributor frekuensi, yang kedua histogram, dan yang ketiga polygon frekuensi, dan yang keempat yaitu ogive. Oke, yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk penyajian data untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Tabel distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk data yang berukuran besar. Langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi yang pertama yaitu menentukan daerah jangkauan atau range dengan rumusnya itu X max maksimal dikurangi X minimal. Yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas atau kelompok, yaitu rumusnya sama dengan 1 plus 3,3 log n. N itu adalah banyak kelas atau banyak kelompok jumlah data. Kemudian yang ketiga menentukan interval kelas, yaitu sama dengan rank dibagi banyaknya kelas atau kelompok tadi. Kemudian yang keempat menentukan batas kelas atas dan kelas bawah. Yang kelima menentukan tepi kelas, yaitu tepi kelas bawah itu dikurangi min 0,5 dan kelas atas ditambah 0,5. Oke, contoh dari distribusi frekuensi yang pertama, nilai ulangan matematika dari 80 siswa SMA Harapan Jaya, yaitu seperti data yang ditampilkan, yaitu pertanyaannya yaitu sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tentukan rank maksimal rank, rumusnya maksimal dikurangi minimal. Di data di sini semuanya berjumlah 80. Kemudian nilai maksimal di sini yaitu 97. Kemudian nilai minimal kita cari yaitu 53. Jadi 97 dikurangi 53 sama dengan 44. Kemudian yang kedua menentukan banyak kelas, yaitu dengan rumus 1 plus 3,3 log n sama dengan 1 plus 3,3 log 80. 80 itu adalah jumlah siswa SMA Harapan Jaya. Kemudian sama dengan 1 plus 3,3 log 80 yaitu 1,9031 sama dengan menghasilkan 1 plus 6,3 sama dengan 7,3 atau dibulatkan menjadi 7. Jadi banyak kelasnya nanti ada 7. Tentukan interval kelas, yaitu rank, hasil rank tadi dikurangi hasil banyaknya kelas, itu 7, yaitu 44 dibagi 7 sama dengan 6,3. Dibulatkan ke atas karena diambil 7, karena jika data diambil 6 ada data yang tidak masuk. Kemudian yang keempat tentukan batas kelas sama dengan batas bawah kelas, yaitu batas kelasnya ditentukan 52 dan batas atasnya 58. Selisih dari 58 dikurangi 52 yaitu 7. Tabel distribusi frekuensi. Dari langkah-langkah tersebut didapatkan banyak kelas 7 dan interval kelas 7, sehingga tabel distribusi frekuensinya adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi batas kelasnya 5, kelasnya ya. Kelasnya ini 52 sampai 58. Batas kelasnya 51, berarti 52 dikurangi 0,5. Jadi 51,5 dan sampai 58,5. Nah, batas atasnya kan tadi ditambah 0,5, jadi 58 ditambah 0,5 sama dengan 85,5. Frekuensinya tadi
antara kelas 52 sampai 57 terdapat dua frekuensi, yaitu nilai 53 dan 57. Jadi jumlahnya ada 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu histogram. Histogram merupakan diagram frekuensi bertangga yang bentuknya batang-batang berlimpit. Dalam membentuk histogram perlu diperhatikan tepi kelas dari suatu tabel. Contoh, disajikan data kelompok usia pengusaha dalam memulai usahanya. Jadi pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk histogram. Nah, datanya seperti ini, kelasnya 16 sampai 20, ya usianya 16 sampai 20, batas kelasnya jadinya 15,5 dan batas atasnya 20,5. Frekuensi usia dari 16 sampai 20 itu terdapat 19 pengusaha dan seterusnya. Kemudian berikut ini adalah bentuk histogram dari data yang telah disediakan. Nah, seperti ini hasil dari histogramnya. Jadi di sini ditulis batas bawahnya yaitu 15,5 dan batas atasnya yaitu 20,5 dan jumlah frekuensinya 19. Ya, begitupun juga dari usia tahun 21 sampai 25 terdapat 15, frekuensinya 15, batas kelasnya 20,5 sampai 25,5 dan seterusnya, seperti ini ya. Oke, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa setiap penggambaran dimulai dari tepi bawah. Nah, dari tepi bawah dan diakhiri pada tepi atas setiap kelasnya ini. Jadi tepi bawah, tepi atas, jadi dari frekuensi 19 ini tepi bawah dari frekuensi 15, jadi dari tepi atas dari frekuensi 15 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga, poligon frekuensi. Ya, poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Contoh, disajikan data kelompok hasil nilai ujian matematika kelas 12. Jadi pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk poligon. Ya, data yang kita punya seperti ini. 41 kelasnya 41 sampai 50. Ya, nilainya ini hasil nilai ujian matematikanya. Frekuensi yang mendapat nilai antara 41 sampai 50 itu ada satu orang. Tuh. Dan seterusnya seperti ini. Kemudian poligon frekuensi. Ya, penyelesaian dari soal tadi yaitu berikut adalah gambar poligon frekuensi dari data yang telah disediakan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi dari poligon frekuensi ini didapatkan nilai tengahnya antara 40,5 sampai 50,5. Ini terdapat nilai tengahnya 45,5. Jadi di sini ditulis 45,5 sebanyak frekuensinya 1. Kemudian yang nilainya 51 sampai 65 ya, itu mendapat nilai tengahnya 55,5. Atas kelasnya ini ya, di tengah ya. Jadi ketepatan tengah-tengahnya itu 55,5 sebanyak 6. Kemudian nilai tengah 65,5 sebanyak 9, 75,5 itu sebanyak 11, 85,5 juga 11, dan 95,5 juga 6 orang yang mendapatkan. Oke. Selanjutnya yaitu OGIF. OGIF merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Contohnya yaitu disajikan data kelompok berat badan balita, disajikan dalam bentuk OGIF. Ya. Jadi di sini data yang kita punya itu
kelas 3,5 sampai 5,3. Sini ya balita, berat badannya kilogram ini nggak banyak. Batas kelasnya ini 3,45 sampai 5,35. Terdapat 3 balita yang berat badannya sekitar kelas ini. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian dari soal di slide sebelumnya tadi, yaitu dari tabel didapat data frekuensi kumulatifnya adalah batas kelas pertama yaitu 3, kelas kedua 12, kelas ketiga 19, kelas keempat 27, dan kelas 5 yaitu 30. Oke, sehingga OGIF yang dapat dibuat adalah seperti gambar di sini ya. Batas kelas bawah dari kelas 1 itu 3,45. Ini menduduki frekuensi kumulatif 0. OGIF itu dimulai dari frekuensi kumulatif 0, kemudian naik ke kelas sampai batas kelas atas yaitu 5,35. Itu frekuensi kumulatifnya tuh 3. Kemudian naik lagi ke batas kelas atasnya 7,25 yaitu frekuensi kumulatifnya 12. Kemudian selanjutnya kelas selanjutnya 9,15 itu frekuensi kumulatifnya 19, jadi 12 tambah 7 19. Kemudian selanjutnya 11 batas kelas 11,05 itu frekuensi kumulatifnya 27, dari 19 ditambah 8. Terus kemudian yang terakhir 12,95, kelas batas kelas atasnya 12,95 itu frekuensi kumulatifnya 30, dari 27 ditambah 3. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak. Jikalau ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya hari Selasa. Untuk mengasah kemampuan kalian, Bapak akan memberikan tugas di buku paket halaman 195 nomor 1 sampai 10 soal saja. Jadi kita akan membahasnya di hari Selasa. Semoga pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.